Ahlus Sunnah membawa bendera Islam atau tata cara Islam, akan tetapi jauh dari semangat Islam, yaitu mazhab Syiah. Nah, karena mereka sebenarnya ingin mengenang kembali apa yang pernah ada pada mereka berupa kejayaan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Artinya suatu saat pasti akan dikembalikan lagi ke pangkuan Islam ketika Islam berjaya. Nah, dalam satu kepemimpinan umum di dunia, insyaallah. Qala syarihuha, penyarah kitab Hamziyah ini atau Al-Hamaziyah, yaitu Sayyidi Muhammad Banis berkata, istifham pada kata fahal kana liniranihim biha itfa'u adalah lita'ajubi, bermakna ta'ajub. Artinya maka mungkin, maksud mengingkari, apakah mungkin api yang sudah 1000 tahun bagi mereka itu akhirnya juga akan padam. Nah, atau iyakah, tapi untuk takjub, karena jawabannya jelas iya, seperti itu. Istifham litta'ajjub min halihim, satu. Yang kedua wa taubihihim, untuk mentaubih, mencaci maki mereka. Kalau memang api itu adalah Tuhan, kenapa bisa mati? Meskipun hanya sedetik 2 detik, apalagi mati terusnya. Nah, wa taqri'ihim, dan untuk mentakrik. Qara itu maknanya menggunduli, mana aslinya. Qara itu artinya menggunduli, maknanya menghabisi keyakinan mereka. Dengan bertanya seperti ini pada bait syair tadi, maka tujuannya adalah untuk menggunduli keyakinan mereka, menghabisi keyakinan mereka bahwa api itu bukan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mati. Kenapa mereka nyembah api? Itu pernyataan Sayyidi Muhammad Banis ketika berkomentar terhadap kitab Al-Hamaziyah karya Al-Imam Al-Busiri rahimahullah. Nah, lalu apa kesimpulannya? Istifham tadi itu ai ma khamidatin naru atau ma khamadatin naru. Nah, wantafa'at wa anta'at bil miyahil madhkurah. Maknanya, apa yang menyebabkan matinya api dan keringnya mata air, Buhairatus Sawa, apalagi kalau tidak karena sirnya Rasulullah SAW. Pokoknya banyak kejadian malam itu di mana saat Rasulullah SAW dilahirkan, dan ini dicatat dalam sejarah pada mereka para ahli sejarah. Nah, wa inna madzalika, hal tersebut terjadi di sirri wujudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada lain karena sir, rahasia yang ada pada diri Rasulullah SAW saat dilahirkan. Artinya begini, kelahiran Nabi kita ini tentu sama dengan Nabi yang lain, tapi lebih tentunya Nabi Muhammad karena dia adalah raja para Nabi, ya. Apa? Pasti membawa sirri asrar, membawa rahasia-rahasia besar. Nah, ketika kita tahu bahwa Rasulullah sejak dilahirkan itu sudah membawa rahasia-rahasia yang besar, kenapa lalu kita tidak bangga terhadap beliau, terhadap ajaran beliau, terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau, baik fisik maupun non fisik? Masalahnya di sana, kan? Entah kenapa kita tidak membanggakan beliau, tidak bangga terhadap syariat beliau. Ada apa ini? Ataukah sudah ada kuasa setan pada kita? Artinya lebih dominan setan kepada diri kita. Setelah introspeksi diri, segeralah bermuhasabah. Nah, semoga Allah membuka tabir yang ada
pada hati kita. Amin ya rabbal alamin. Liyatmahilla bihi kullu lahwin bawatilin, agar menjadi gelap dengan sebab kelahiran Rasulullah segala permainan yang tidak bermanfaat, bawatilin, dan permainan yang batil, segala kebatilan, segala urusan main-main di dunia ini, agar menjadi gelap gulita dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dan ternyata benar. Bagaimanapun usaha besar dilakukan oleh musuh-musuh, oleh setan-setan, oleh tajam-tajam untuk menggelapkan dunia ini, ternyata mereka yang gelap. Kan hanya menunggu waktu aja, apa-apa. Nah, bagaimanapun usaha besar yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk memadamkan cahaya Allah, mereka justru yang padam. Gak ada ceritanya kemudian, gak berlanjut kebudayaan Quraisy. Tentu yang disebut dengan Quraisy, kafir Quraisy. Nah, habis malah budayanya tergantikan oleh Islam. Nah, dan yang lain-lain. Nah, kita sudah menerima Islam sebagai jalan hidup kita, menerima Rasulullah sebagai uswah kita. Malah sekarang kita yang dikuasai oleh kuasa gelap, yang dikuasai oleh kuasa syaitan. Alhamdulillah, segeralah berubah. Nah, banyak salawat, istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati menjadi terang kembali, mudah menerima kebajikan. Nah, insya Allah Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang, insya Allah. Nah, wasaqata Iwanu Kisra, dan Iwanu Kisra, tiang-tiang penyangga kerajaan Kisra ini gugur pada saat Rasulullah SAW. Tiang-tiang besar dan bangunan-bangunan hancur, bangunan besar yang dikuasai oleh Kisra. Kisra itu adalah gelar bagi raja-raja dari tanah Persia, sebagaimana raja dari Ethiopia atau Habasyah dengan nama Najashi atau Nejus. Nah, atau dari Mesir dengan nama Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama raja yang kafir itu saja. Semua raja bergelar Fir'aun. Gelar Fir'aun itu namanya macam-macam. Nah, bagaimana di Jawa, orang paling nomor satu di Jawa ini namanya raja. Tidak, namanya siapapun yang nomor satu dia raja. Jadi raja itu adalah gelar. Najashi juga gelar. Nah, Kisra gelar, Kaisar gelar, seperti itu. Nah, Kisra gelar bagi siapa? Bagi raja-raja yang menguasai tanah Persia, imperium besar di dunia pada saat itu. Nah, Persia. Kenapa Persia yang menjadi yang digugurkan? Pertama, Persia sangat dekat kebudayaannya dan tempatnya dengan Arab. Bersebelahan. Yang kedua, angkara murka Persia. Nah, angkara murka, segala hal yang berhubungan dengan amarah, su ada di sana. Inna nafsala ammaratun bisu ada di Persia. Nah, segala permainan dunia ada di Persia. Nah, yang ketiga, Persia ini adalah penguasa separuh dunia, separuhnya yang lain Romawi. Perang tiap tahun, gantian, menang dan kalah. Tidak ada orang berani ngotak-ngatik nih dua bangsa ini. Nah, Persia juga Asia, istilahnya sama dengan orang Arab. Rom memang jauh, maksudnya meskipun dia juga menguasai tanah Arab, tapi dari bangsa yang lain, bukan orang Asia, dia memang Eropa. Makanya yang disebut-sebut selalu Persia. Nah, seperti itu. Akhirnya benar, Rasulullah SAW kelahirannya adalah momok bagi Persia. Persia hancur, kemudian ditaklukkan oleh pasukan Islam, khususnya pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, dihancurkan. Maksudnya di bawah kuasa Islam, taklukkan.
Inilah dia. Jadi ketika Iwan Kisra, tiang penyangga yang ada di depan singgasana Kisra, atau bahkan beberapa kursi yang menyangga singgasananya, hancur saat lahir Rasul. Bingung mereka. Ada yang sempat ngitung sekitar 14 tiang. Karena semua hal-hal yang seperti ini pastilah menjadi catatan ahli sejarah turun temurun, perkara yang aneh sekali. Nah, padahal Iwan ini, karena ada yang mengatakan Iwan itu adalah bangunan besar yang dimiliki oleh Kisra. Itu andai kata sekarang apa? Andai kata sekarang ini bangunan terbesar apa sekarang? Hah? Burj Khalifa, seperti itulah. Burj Al Khalifa di Qatar apa di mana? Dubai. Nah, dia seperti itulah. Menurut akal tidak ada yang mampu menghancurkan itu kecuali kiamat. Nih, tidak ada yang mampu menghancurkan itu. Besar, tinggi, dengan teknologi yang amat modern. Kalau cuma angin, gempa, menurut akal enggak. Ya. Kuat sekali ke dalam menghujam, mencakar langit. Nah, begitu pula lah sifat dari Iwan Kisra ini. Tapi ternyata hancur pada saat itu. Beberapa tapak begitu. Orang kaget sekali. Ternyata ada sesuatu. Lahir di sebelah sana, sebelah selatan, tepatnya di kota Mekah, selatan dari Persia. Lahirlah seorang anak pada malam itu. Nah, waliwanu kediwan. Kata Iwan ini seperti diwan lafadznya. Diwan, Iwan kan sama secara wazan. Orang namanya Iwan, ya ini Iwan artinya. Yuqalu biwasni kitab. Ada yang mengatakan wazannya seperti lafadz kitab. Kitab, Iwan tanpa ya, Iwan. Ada pula yang menyatakan seperti berwazan diwan, diwan, Iwan. Ada pula yang mengatakan Iwan tanpa ya setelah hamzah. Nah, adalah binaun fi ghayatil azamati. Binaun fi ghayatil azamati. Ini suatu bangunan yang sangat besar di zaman itu. Di zaman itu. Dengan teknologi yang amat canggih di zaman itu. Nah, walidqani dan sangat kokoh. Besar dan kokoh. Iwan ini. Oleh kami dan sangat menghujam. Ya sama, kami itu kan maknanya menghujam. Nah, ihkam kokoh, berkarakter, itu maknanya. Ya, bangunan bukan bangunan biasa. Kalau sekarang semua beton, cor gitu maknanya. Yu'addu lil muluki wal hukami. Dia disediakan, yu'addu itu maknanya disediakan sebagai istana bagi para raja dan para pegawainya. Rumah dinas boleh, atau kantor dinas boleh, para raja dan para pegawainya. Sah pada zaman itu. Karena yang lain belum bisa, sehingga menjadi buah bibir, jadi legenda. Perkara yang aneh pada saat itu. Orang Arab pun tahu bahwa di sebelah sana di Persia ada bangunan besar ini, sehingga menjadi legenda. Apa-apa kalau orang ada bangunan besar di sini, masa lebih besar dari Iwan? Orang semua akhirnya menjadikannya sebagai semacam peribahasa. Kalau sudah seperti Iwan, itu maknanya besar. Kata Iwan ini adalah dimunculkan untuk peribahasa menunjukkan perkara yang amat besar dan kokoh. Karena yuzannu bihi an la tahuddahu illa nafhatus suri.
Sampai orang-orang pada menyangka tidak akan ada yang sanggup menghancurkan Iwan ini, bangunan besar ini, illa nafhatus suri, kecuali trompet atau sangkakala kiamat. Baru dia hancur. Kalau nggak kiamat, ganjur dia. Itu dari besarnya dan kokohnya. Nah, padahal ketika Rasulullah SAW lahir, hancur dia, retak-retak dia. Allahu Akbar. Nah, nggak tahu Borobudur sudah ada nggak saat Rasulullah SAW lahir? Hah? Oh, nggak tahu. Itu ribuan tahun. Kalau tembok Cina sudah ada. Tembok Cina katanya sebelum Masehi. Iya, berapa tahun sebelum Masehi. Berarti sudah ada. Nggak tahu hancur juga apa nggak ada Rasulullah lahir. Nggak ada catatan sejarah. Yang ada catatan sejarah yang dekat kepada Jazirah Arab. Nah, di tempat yang lain tidak diceritakan. Rasulullah baru. Itu tembok besar Cina itu sudah lama. Makanya Cina itu angkara murka karena pernah menguasai dunia, termasuk jalur sutranya. Nih, tidak ada apa-apanya orang semua ini di dunia bandingkan Cina memang. Yang sanggup meladeni Cina itu hanya Arab. Yang lebih tepatnya adalah Daulah Islamiyah yang sanggup meladeni Cina. Selain itu nggak bisa, meskipun Eropa. Itu kuncing-kuncingannya Cina, Eropa itu sejak dulu. Betul, Cina itu ekspedisi pada seluruh dunia. Tidak ada tanah yang tidak diinjak oleh kakinya orang Cina. Jadi Cina itu ampun-ampun hanya kepada Daulatul Islamiyah. Nah, makanya sangat benci dia sama orang Islam. Sangat benci sama orang Islam Cina. Tentu Cina yang komunis itu. Nah, jadi bagaimanapun, apapun caranya, kan, termasuk yang menjadi yang menjadi program Cina ini ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang dinamakan BRI, atau obor One Belt One Road itu harus ditolak. Berbahaya bahkan kepada yang paling ini akidah nanti. Bukan karena dikuasai sumber, bukan, akidah. Alhamdulillah, syaddu darar wa dararul akidah. Bahaya yang paling parah itu adalah ketika akidah nanti menjadi taruhannya. Kalau sudah mereka menguasai, mudah untuk menjadikan kita ini seperti Uighur sekarang. Itu kan karena Cina menguasai. Akhirnya tidak bisa berkutik beneran. Dunia juga tidak bisa berkutik menolong mereka. Tentu yang dimaksud dunia Islam, karena dunia non Islam tidak mungkin membantu. Al-kufru wahad, kekafiran itu satu, artinya menyatu sama kafirnya. Islam tidak bisa. Apalagi banyak negara Islam seperti Bangladesh, banyak negara-negara yang berpenduduk Islam banyak itu telah jatuh ke tangan mereka. Berbahaya sekali. Nah, tidak ada catatan tentang tembok besar Cina. Apakah ikut hancur sebagiannya ketika Rasulullah SAW lahir atau tidak? Nah, wal muradu bi Kisra, lalu yang dimaksud dengan Kisra pada perkataan pengarang matan, saqata iwanu Kisra, bangunan besar yang disediakan untuk Kisra itu ikut hancur pada saat Rasulullah SAW lahir. Siapa Kisra yang sedang memerintah pada saat itu? Dikatakan huwa Anusyarwan, namanya Anusyarwan. Nah, sedang diperintah oleh dia. Wa kanat lahu isnatani wa ishruna syurafatan. Nah, fasaqatat arba'a syarata. Ini ditopang oleh sekitar, di bangunan besar ini ditopang oleh sekitar 22 syurafa, tiang-tiang besar, ya, tiang-tiang besar. Dan yang gugur pada saat itu, yang hancur, fasaqatat arba'at minha arba'at asyarata.
Di antara 22 yang hancur 14. Hancur. Orang bingung juga. Tentu tidak segera tersiar kabar karena belum ada medsos. Nah, orang beberapa saat kemudian baru sadar bahwa kejadian hancur itu berbarengan dengan lahirnya Sang Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, famin ajaibi wiladatihi anna iwana Kisra bifatil kafi wa kasriha irtajja. Termasuk keajaiban yang terjadi pada saat Rasulullah SAW lahir, ya. Anna iwana Kisra, Iwan Kisra tadi itu termasuk singgasana Kisra, bangunan besar yang disediakan untuk para Kisra, para raja-raja Persia, irtajja, bergoyang. Irtajja, goyang seperti rindu, apa? Gempa. Nah, ay taharraka wa tazza, bergerak-gerak seperti reog. Nah, hatta sumi'a sautu, sampai suaranya itu kan begitu. Bayangkan digoyang sama Allah Subhanahu. Wan syaqqa, dan pecah. Nah, dari khalalin fi binaihi, bukan karena sebelumnya kurang kokoh, bukan. La li khalalin fi binaihi, bukan karena kurang kokoh dalam bangunannya. Enggak. Kokoh sekali. Tapi bisa hancur, bisa pecah itu 14 penyanggahnya. Nah, faqad kana bina'uhu fil madain min al-Iraq. Dia sekarang ada, kalau sekarang tepatnya itu ada di kota Madain, Al-Madain, Irak. Itu adalah bagian dari Kisra tentunya. Irak sama Iran itu kan hanya berbeda sedikit saja, satu daratan dia. Iran itu dahulu dikatakan Irakul Ajam, sedangkan Irak sekarang Irakul Arab. Jadi Al-Iraq itu ada dua, ada Irakul Arab, ada Irakul Ajam. Sebelah selatan Irakul Arab, sedikit di utara itu adalah Irakul Ajam. Bahasa lain, tapi satu rumpun. Yang Irakul Arab berbahasa Arab sampai sekarang. Yang Irakul Ajam, Irak juga, Irakul Ajam berbahasa Persia, tapi mengerti bahasa Arab rata-rata. Nah, bahasa Persia, peradaban besar sejak dahulu kala. Dulu satu, nah, sekarang menjadi dua negara. Nah, kayaknya ini mau muncul kembali usaha-usaha mengembalikan pada kejayaan masa silam, kejayaan syirik. Persis seperti Indonesia. Indonesia ini ada usaha sebenarnya untuk mengembalikannya kepada kerajaan, kepada kejayaan syirik. Bukti banyak sekali. Sekarang semua gapura, semua gapura, baik gapura perbatasan antar kota atau kabupaten, ya, kemudian instansi-instansi pemerintah, kantor-kantor pemerintah, kan ada gapuranya. Nah, ada yang gambar masjid gitu pakai. Nah, mungkin di Aceh ya, tapi kan saya tidak pernah ke Aceh. Di Jawa ini, ada? Tidak ada. Potong kuping itu kan kalau ada. Yang ada gambar apa? Nah, bukan gambar, bangunannya model apa? Candi, semua candi. Pernah merasa orang Jawa ini, khususnya orang Nusantara ini, pernah merasa jaya, memang jaya dahulu kala. Tapi di bawah Hindu atau Buddha ingin mengembalikannya lagi. Betul tidak? Ada geraha namanya para pemimpin Islam. Geraha itu maksudnya aula atau apalah, kantor pemerintah yang namanya atau ruang-ruang hall-hall khusus yang namanya para pahlawan Islam ada di Indonesia? Nggak ada. Yang ada geraha wicaksana, geraha apa, betul tidak? Semacam itu. Itu bahasa Sanskrit, bahasanya Hindu.
Betul tidak? Nah, semuanya disangkritkan. Jangan universitas, ada Universitas Ali bin Abi Thalib negeri. Nah, kalau swasta ya bikin sendiri kita. Ali bin Abi Thalib negeri ada. Tapi kalau yang negeri itu namanya Brawijaya ada. Lalu begini ada. Sama. Ditaruh di tengah. Ada Erlangga ada. Iya. Surabaya ada. Nggak mungkin jangan universitas negeri Umar Al Faruq tidak akan ada. Betul tidak? Nah, tidak akan ada. Negeri semuanya serba gitu. Itu di UMM apa itu bangunan besar untuk aulanya itu biasanya dipakai apaan ya? Cakrawala. Iya. Nggak mungkin nama Hafsah. Hafsah binti Umar. Nama jalan saja itu. Betul tidak? Nah, Cakrawala. Yang gitu-gitu. Nah, ntar lagi mungkin UM bikin bangunan baru ini namanya Gedung Hastinapura. Coba, iya wayang itu. Pernah merasa jaya karena pernah punya wayang kulit. Begitu. Modelnya, udah modelnya. Tidak ada usaha sebenarnya untuk kembalikan lagi. Makanya anti sekali kepada istilah-istilah syariah. Anti sekali. Dan anti sekali terhadap simbol-simbol syariah. Termasuk pengeterapan syariah secara resmi. Anti sekali. Usaha sebenarnya itu untuk mengembalikan. Begitu pula di Iran sekarang ini. Semua yang di Iran pernah dikuasai ribuan tahun itu. Sampai 1000 tahun lebih dikuasai oleh Sunni Iran itu. Iran sama Irak. Sunni yang berkuasa. Ulama besar Sunni semuanya di Iran. Tidak perlu kalah. Termasuk yang sekarang kita takrib itu pada tahun 300-an Hijriah. Berarti sekarang sudah 1100 tahun. Itu orang Iran. Semua ulama-ulama Sunni Iran. Iran sekarang. Yang sekarang bernama Iran. Kemudian ada revolusi, habislah semuanya. Hancur semua urusan Sunni di sana. Nah, jadi Syiah. Syiahnya parah, bulat. Syiahnya bulat. Syiah ekstrim. Nah, makanya apa-apa itu harus dikuasai. Harus ada yang menguasai orang yang benar-benar lurus. Mengembalikan atau membawa manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju kepada Tuhannya makhluk. Maka harus ada yang menguasainya. Baru kemudian kemahrifah lojinawi, ya, bahasa Sanskertanya, atau kalau bahasa Qur'annya adalah baldatun thayyibatun rabbun ghafur, benar-benar terrealisasi. Kalau enggak gitu enggak bisa. Padahal itu kita bersama sebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Nah, seperti itu. Oke. Faqad kana bina'uhu fil madain min al-Iraq muhakaman mabniyan bil ajur. Ya. Jadi benar-benar muhakam itu benar-benar kokoh bangunan itu. Nah, benar-benar kokoh. Ini buang alifnya saja, muhakaman. Alifnya buang, muhakaman. Mabniyan bil ajril kibar, yang dibangun menggunakan bata-bata yang besar. Bata-bata yang besar. Nah, wajis, dan menggunakan semacam semen dahulu. Sekarang semen, dahulu namanya aljis. Dari batu yang dibakar begitu rupa. Nah, kamping, tapi kamping yang kuat sana.
Samkuhu mi'atu dhira'in fi tulin mithluha. Jadi bangunannya itu panjang dan lebar sekitar 100 dhira'. 100 dhira'. Dulu besar sudah itu. Dahulu besar. Sekarang yang tidak besar. Dan ada Burj Khalifa. Nah, lebih besar ini sekarang apa? Istana Negara, Istana Merdeka Indonesia. Fakat arad al-Khalifatul Rashid hadmahu. Pada zamannya Al-Khalifah nama Harun al-Rashid, dia ingin menghancurkan, meratakannya. Nah, lima balaghahu anna tahtahu malan aziman. Ketika beliau diberi berita, ya, diinfokan bahwa di bangunan itu ada tersimpan harta yang besar peninggalan Kisra dahulu. Nah, sengaja beliau ingin membongkarnya, mengambil harta. Fa'ajaza min an hajbihi, beliau tidak mampu mengarahkan segala kekuatan, personel yang dimiliki tidak mampu. Nah, akhirnya dibiarkan. Wa innama arada Allah an yakuna dhalika ayatan baqiyatan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mampu? Dikatakan oleh para ulama, semua itu tujuannya agar menjadi tanda yang sampai sekarang dapat kita lihat keruntuhan dari Iwan Israel di Irak, di Al-Madain. Nah, ya perlu mengumpulkan duit ya untuk pergi ke tempat-tempat itu. Kalau bahasanya TV itu jejak rasul, itu butuh duit. Butuh duit besar. Nah, itu pergi ke Al-Madain, kemudian ini dan itu tahu napak jelas sejarah. Nah, membutuhkan fulus. Nah, kalau duit cuma 100 juta yang jalan-jalan. Kalau 100 juta itu hanya dapat beberapa kota ya, lalu balik lagi. Nah, kalau sekedar sampai pulang ya murah. Tapi kalau sampai napak tilas ini, sampai ke ini itu nyewa jeep di sana, tempat-tempat yang jauh dari ibu kota. Nah, jadi membutuhkan uang yang banyak. Nah, kalau memang tidak ada ya cukup di tempat kita. Ya, nah. Qala Sayyidi Muhammad Banis, Asyian Allama Sayyidi Muhammad Banis berkata, wa fi sukutil adadil madhkur min asyurufati isyaratun ila annahu lam yabqa min mulukihim illa 14. Jadi ketika para sejarawan mencatat bahwa yang gugur di antara tiang-tiang besar itu sekitar 14, di kemudian hari kemudian ditemukan ternyata semenjak itu sampai pada zaman Rasulullah SAW, sampai pada Islam ini benar-benar menguasai dunia, mereka orang-orang Persia hanya punya 14 raja. Raja ini nanti ganti hanya 14. Pada zaman Rasulullah SAW, hidup, beliau mengirim surat kepada Raja Persia. Kemudian di sana disobek-sobek. Lalu Rasulullah mendapatkan kabar atas hal tersebut, lalu berdoa kepada Allah, Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, tolong robek itu kerajaannya. Robek benar. Nah, robek benar. Dan ternyata raja yang merobek kertas yang dikirim Rasulullah, surat yang dikirim Rasulullah, itu meninggal di tangan anak kandungnya sendiri. Nah, perebutan kekuasaan. Kemudian anak kandungnya yang membunuh itu dibunuh oleh saudaranya sendiri. Nah, perebutan kekuasaan. Lalu setelah itu perempuan yang mengganti menjadi ratu di sana. Rasulullah mendengar kabar lalu bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Akan pernah jaya sebuah bangsa itu, sebuah kaum apabila menyerahkan kekuasaannya, tata pemerintahannya yang paling tinggi kepada perempuan. Akhirnya ini menjadi kaidah. Tidak hanya urusan putri Persia itu yang menjadi ratu, tapi siapapun sampai kapanpun
Tidak berhak seorang perempuan menjadi kepala negara, tidak berhak. Ada ceritanya. Saya pernah satu forum dengan seorang ustadz di Belum Mojokusumo di Masjid Ar-Ridha tanggal 23 Ramadan sore. Nanti buka bersama, tapi ada ya seminar bocah-bocah Hikmul PPNU lah waktu itu ya, di Kecamatan Mojokusumo. Ada materinya dua, saya sama Ustadz Fulan ini. Nah, tulis materi, jadi antaranya intinya bahwa boleh pada saat itu Megawati kayaknya mau apa? Ya bukan Megawati yang mau sudah jadi presiden, tapi kemudian kan dibahas kembali. Ya, Megawati bolehkah menjadi presiden atau siapapun nanti menjadi kepala negara. Nah, saya ngotot tidak bisa. Punya saya nggak bisa. Ini. Akhirnya di luar forum dia kan menyatakan boleh. Di luar forum saya tanya, Ustaz, kenapa Anda bilang bisa? Bisa. Soalnya hadis Rasulullah SAW yang sahih itu hanya untuk kejadian kasus, ada kasuistik. Artinya satu kasus, yaitu kasusnya putri raja itu Rasulullah kemudian menanggapinya. Oh gitu Ustaz. Nah, bukankah itu termasuk ini Ustaz, kata saya, termasuk al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kan biasanya begitu Rasulullah menyampaikan sesuatu karena menanggapi sebuah kasus, tapi kemudian menjadi hukum untuk yang lain seperti itu. Contohnya adalah ini Ustaz. Saya mau tanya sama antum, tartib dalam wudhu itu wajib apa tidak? Wajib, kata Syafi'i. Memang kata Syafi'i. Nah, dalilnya apa? Ya itu kemudian diantaranya adalah dalil ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran saat menceritakan tentang wudhu, Allah memulai dengan apa? Muka. Wamsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum wa fikiratin wa arjulikum ilal ka'bain. Berarti muka, tangan, kepala, kemudian kaki, kan begitu disebutkan Allah. Ya mulailah apa yang dimulai dengan Allah. Saya jawab, tahukah antum bahwa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah dalam rangka apa? Diam dia. Nah, karena dia dah saya katakan ini Ustaz disampaikan oleh Rasulullah dalam rangka sa'i. Ketika seorang lelaki dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, seorang dari mereka bingung mulai dari mana sa'i ini. Apakah mulai dari sofa, apakah dari marwah? Bingung dia. Tanya pada Rasulullah, anabda'u minas safa wa minal marwah fi sa'i hada. Nah, apakah kami akan mulai dari safa atau marwah ya Rasulullah? Rasulullah jawab, tentu dengan gaya khas beliau. Di mana jawabannya itu kan menjadi hukum dan semuanya. Apa itu? Rasulullah menjawab, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah oleh kalian semua dari yang dimulai oleh Allah dalam Al-Quran. Sekarang dalam urusan atau ayat tentang sa'i, Allah mulainya dengan apa? Allah berfirman, inna safa wal marwata min syai'. Apa yang disebut duluan oleh Allah? Safa. Kenapa Anda kemudian dan siapapun yang bermadzhab Al-Imam Syafi'i, kenapa menggunakan hadis ini sebagai tata cara tartib? Mulailah dari apa yang dimulai sampai akhir yang disebutkan oleh hadis. Artinya ada tartib. Kenapa Anda berani menggunakan hadis itu sebagai dalil kewajiban tartib? Nah, padahal itu juga adalah kasuistik, kasus sa'i. Bingung ya? Ya sudah, kata saya. Ini gayanya Anda tidak memahami karakteristik Rasulullah, ciri khas Rasulullah. Menyampaikan sesuatu menjadi kaidah terus. Modelnya begitu rata-rata. Ada yang memang kasuistik dalam hal-hal tertentu, urusan umpamanya pernikahannya Zaid dengan Zainab. Banyak hal yang sifatnya kasuistik, khusus untuk urusannya Zainab dan Zaid bin Harithah pada saat itu. Tidak bersifat umum. Nah, jelas itu ya. Seperti itu pula lah. Kemudian di zaman itu perempuan yang mengganti. Lalu kemudian meredup sampai zaman Umar bin Al-Khattab benar-benar
terhancurkan. Maksudnya ditaklukkan sedemikian rupa, habis dibawa dunia berkuasa Islam. Itulah